Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dengan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, waktu subuh bukan sekedar jeda sebelum kita memulai hari, melainkan momentum ruhiyah dan psikologis yang penuh berkah. Bila kita lalai dan terburu-buru, dapat berlalu begitu saja kekhidmatan dan keberkahan yang Allah siapkan. Oleh karena itu, para ulama menegaskan ada beberapa hal yang tidak boleh kita lakukan di waktu subuh agar kita tidak kehilangan pahala dan rahmatnya. Yang pertama, tidur setelah sholat subuh tanpa kebutuhan. Setelah kita menunaikan sholat subuh, banyak berkah menanti. Justru saat itulah hati masih bersih, udara segar, dan pintu rizki Allah terbuka. Bila kita kembali tidur tanpa alasan urgensi, misal sakit atau benar-benar lelah berat, kita kehilangan barokah pagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa agar umatnya beroleh berkah di pagi hari. Ya Allah, berkahilah umatku pada waktu pagi dan di kerutan pipi mereka. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Abu Dawud. Lalu yang kedua, menunda atau meninggalkan sholat subuh. Sholat subuh terdiri dari 2 rakaat fardu dan 2 rakaat sunnah rawatib. Menunda hingga waktu hampir habis atau bahkan sengaja meninggalkannya adalah bentuk kelalaian yang tergolong dosa besar. Sholat subuh menjadi penentu keberkahan hari kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, sholat yang paling berat bagi orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Lalu yang ketiga, sibuk dengan HP dan media sosial sebelum berzikir. Bangun pagi lalu langsung membuka ponsel, memeriksa notifikasi, scrolling media sosial, sering mengalihkan hati dari mengingat Allah. Padahal dalam sunyi pagi Allah mengundang kita berzikir, membaca Al-Quran atau berdoa. Allah memuji hambanya yang ingat Dia di setiap kondisi. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, yaitu orang-orang yang menyebut nama Allah sambil berdiri, duduk, dan dalam keadaan berbaring. Quran Surat Ali Imran
ayat 191. Menyiapkan waktu khusus pagi hari untuk zikir dan tilawah akan menuntun hati kita pada ketenangan dan keberkahan. Yang keempat, malas dan tidak memanfaatkan waktu pagi. Pagi adalah waktu produktif. Kebanyakan sahabat Rasulullah SAW memulai aktivitas sejak fajar, menunda pekerjaan, menunda belajar, atau hanya bermalas-malasan. Berarti kita menyia-nyiakan momen emas. Contoh amalan yang bisa kita lakukan adalah tilawah Al-Quran, misal 1 sampai 3 halaman setiap hari. Mencatat ilmu seperti menulis 1 hadis atau 1 ayat tafsir. Lalu bisa olahraga ringan, lari kecil atau peregangan. Atau dengan persiapan hari, yaitu merencanakan tugas kerja atau sekolah. Dengan rutinitas pagi, kita memasuki hari dengan semangat dan ridho Allah. Lalu yang kelima, berkata atau bersikap kasar di pagi hari. Kata-kata pertama di pagi hari dapat mengubah mood dan kualitas ibadah kita. Memulai hari dengan amarah, keluhan, atau ucapan negatif akan menurunkan semangat dan bahkan mempengaruhi orang di sekitar kita. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah ia menyakiti tetangganya. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Muslim. Mulailah pagi dengan senyuman, sapaan lembut, atau ucapan assalamualaikum kepada keluarga, merupakan pintu berkah dan kasih sayang. Sahabat beriman, waktu subuh adalah karunia Allah yang tak ternilai. Jangan biarkan 5 hal di atas tadi merampas keberkahan itu. Jadikan pagi hari milik Allah dengan sholat tepat waktu, zikir, tilawah, produktivitas, dan tutur kata yang baik. Karena setiap pagi adalah kejutan rahmat. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Quran Surat At-Talaq ayat 2 dan ayat 3. Mari kita jaga waktu subuh dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah membukakan pintu keberkahan pagi dan menghidupkan hati kita dengan cahayanya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.